Rasanya segar, sedap, cocok untuk menu harian yang variatif. Walaupun tampilannya mewah, rasanya juga mewah, tapi cara masaknya nggak serumit yang dibayangkan. Ini dia bahan-bahannya. Ikan mas yang segar, pilih ukuran yang sedang saja, jangan terlalu besar ya. Dan bumbu yang lainnya ada cabai, kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit, sedikit lengkuas. Terus yang rempah yang lainnya ada serai, daun salam, dan daun jeruk. Untuk masak ini pakai dua jenis santan. Yang pertama santan cair untuk awalan memasak. Terus ketika mau matang, ini ada santan kental, tidak banyak tapi sedikit saja. Dan ini ada cabai rawit, ada tomat hijau, tomat merah, sama cabai keriting, itu buat garnish ya. Bumbunya cukup pakai garam dan penyedap, saya tidak pakai gula. Pertama kita bersihkan dulu ikan masnya, terus marinasi pakai garam kurang lebih 15 menitan biar garamnya meresap. Panaskan minyak di api sedang, minyaknya agak banyak, dan ini saya menggunakan wajan anti lengket karena masak ikan mas atau gurame pasti lengket ya, tapi kalau wajan anti lengket aman. Dan tipe wajan ini tuh wajannya punya saya tebal, jadi membuat si ikannya itu kering crispy. Perlu diketahui, masak pesmol ikan mas itu tidak sebentar, butuh waktu lama. Dan kalau menggoreng ikannya itu harus kering, benar-benar kering. Karena apa? Karena nanti diolahnya lama, kurang lebih bisa 4-5 jaman dengan api yang sangat kecil untuk mendapatkan tekstur yang empuk kembali. Kenapa digorengnya harus lama? Kalau misalkan masih lembek, tidak kering, nanti ketika diolah dengan santan si daging ikannya rusak ya. Jika ada pertanyaan, kok lama sekali masak pesmol ikan masnya? Ya, lama karena goreng ikan masnya kan kering sekali, terus di api yang sangat kecil, tidak besar. Nanti satu, rasa lebih enak, rempahnya juga dapat. Yang kedua, tekstur dagingnya itu kembali empuk banget, tapi bukan presto ya, karena dengan menggunakan api kecil. Kalau api besar rusak nantinya. Nah ini udah mulai kering, tapi harus kering banget kalau buat pesmol ikan mas ya. Ini dia ikan masnya sudah matang, udah kering sekali. Kalau dimakan kayak gini aja nggak enak ya, kering. Nah karena ini proses untuk tahapan membuat pesmol ikan mas, harus gorengnya seperti ini. Saatnya numis, tuang minyak secukupnya. Trik menumis bumbu, jangan terlalu besar apinya, nanti takut gosong. Harus sabar, jadi kadar airnya sampai susut. Ketika sudah meletup-letup dan wangi, itu tandanya sudah matang. Masukkan rempah, daun salam, daun jeruk, sama serai. Serainya digeprek, daun jeruknya disobek ya, tengahnya biar wangi. Ini juga ada lengkuas digeprek. Kadar air sudah susut, saatnya masukkan santan. Yang pertama dimasukkan santan cair dulu, lalu kalau sudah mendidih masukkan ikan masnya. Nah setelah mendidih ini prosesnya harus sabar, api kecil ya, jangan api besar. Boleh dimasukkan bumbunya, garam sama penyedap, biar nanti tidak usah diaduk-aduk. Dengan proses mendidih pasti dia akan menyatu, bumbunya nge-mix. Tahapan ini ditutup dan jangan diaduk-aduk kencang ya, jangan dibalik juga, cukup digeser karena nanti rusak si ikannya, takut patah dan lain-lain. Cukup digeser aja biar nggak gosong. Tutup lagi, nanti udah dapat 7 menit dengan api kecil, digeser lagi sampai airnya benar-benar susut. Nah nanti si ikannya akan empuk, lembut, dan enak banget.
Santan cair sudah mulai susut ya, tuh udah mulai sedikit, tinggal dimasukkan santan kental. Nah, geser-geser aja, tutup lagi, buka lagi, geser lagi. Jadi tahapannya seperti itu ya. Udah mulai mau mateng, masukkan garnisnya, cukup cabai dulu, tomat nanti aja terakhir. Kenapa dimasukkan terakhir nggak dari awal? Si cabai-cabai ini nanti takutnya lebih layu, lebih lembek karena butuh warna yang seger, fresh kayak gitu. Jadi nanti matang nggak terlalu overcook ya. Tereng, sudah matang, sudah susut airnya, cabainya juga sudah layu. Mantap ini ya. Kalau lalapannya daun singkong, rebusan labu mini, mantul. Ini terakhir baru masukkan tomat. Fungsinya buat apa? Selain sayuran, sehat, serat juga. Nah, ini untuk garnish biar warnanya lebih bagus. Mudah kan cara membuatnya, bahannya juga gampang didapat tapi rasanya istimewa banget. Ini nggak mesti hari istimewa, hari lebaran dan lain-lain, buat daily aja, buat sehari-hari. Kakak-kakak yang sekolahnya udah SMA kelas 1 harus bisa nih bikin menu masakan kayak gini buat mamah papahnya. Apalagi buat bunda-bunda yang baru jadi bunda, bikin menu kayak gini buat suami seneng, the best deh ya. Bahannya gampang dicari, mudah, murah. Terima kasih yang sudah setia nonton channel Dapur Ambu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.